Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi Google Classroom dalam meningkatkan pembelajaran fisika di SMA atau MA. Sebelumnya, perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dewi Kumalasari dengan NIM 2202101020058 dari Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember, kelas B. Topik pembahasan yang akan kita bahas yang pertama mengenai pengertian Google Classroom, yang kedua adalah tujuan Google Classroom, yang ketiga implementasi Google Classroom, yang keempat kelebihan dan kekurangan Google Classroom, dan yang kelima adalah kesimpulan. Nah, tentunya teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya Google Classroom. Aplikasi ini banyak sekali digunakan terutama pada tahun 2019 sampai 2022, di mana pada masa itu adalah masa pandemi yang mengakibatkan pembelajaran di sekolah harus secara daring atau online di rumah. Nah, pengertian dari Google Classroom ini adalah aplikasi berbasis open source yang memiliki model seperti ruang kelas yang terhubung melalui koneksi internet. Google Classroom juga dapat diakses kapan saja dan di mana saja dan tidak dipungut biaya apapun. Google Classroom bertujuan untuk menyederhanakan, membuat, mendistribusikan, dan menilai tugas dengan cara tanpa kertas. Karena sudah berbasis online, jadi tidak perlu lagi menggunakan kertas. Nah, tujuan dari Google Classroom sendiri yang pertama yaitu memberikan kemudahan dalam mengakses informasi. Dengan adanya Google Classroom ini, siswa dapat dengan mudah mengakses informasi yang diberikan oleh guru. Yang kedua, memudahkan proses interaksi pembelajaran. Dengan adanya Google Classroom ini, karena guru dengan siswanya tidak bertemu secara tatap muka, maka diharapkan Google Classroom ini dapat menjembatani atau sebagai wadah komunikasi antara pengajar dan peserta didik. Yang ketiga, sebagai media pengajar teknologi. Dan yang keempat, sebagai inovasi baru dalam pembelajaran fisika. Selanjutnya, implementasi Google Classroom dalam pembelajaran fisika. Fisika sendiri berasal dari kata fisik, yang artinya alam. Jadi, ilmu fisika merupakan sebuah ilmu pengetahuan di mana di dalamnya mempelajari tentang sifat dan fenomena alam, atau gejala alam dan seluruh interaksi yang terjadi di dalamnya. Implementasi Google Classroom dalam pembelajaran fisika dilakukan dengan cara membuat akun Google Classroom terlebih dahulu. Setelah tahapan proses pembuatan akun selesai, guru dapat memposting dan mengupload file sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Siswa yang terdaftar baik secara mandiri maupun didaftarkan oleh administrator, dalam hal ini adalah guru, bisa mendownload file tersebut. Pengajar atau guru juga bisa membuka forum yang bisa saling ditanggapi oleh siswa yang terdaftar. Fitur lain yang diberikan adalah guru bisa membuat tugas yang bisa dikerjakan secara online dengan batas waktu yang diberikan oleh guru. Jika ada siswa yang mengumpulkan terlambat dari batas waktu, maka akan terlihat dari histori pengumpulan tugasnya. Jadi misal guru itu memberikan tugas dalam tenggat waktu 3 hari. Jika ada siswa yang mengumpulkan lebih dari 3 hari, maka di Google Classroom itu akan muncul nama-nama siswa siapa saja yang terlambat mengumpulkan di Google Classroom gurunya, seperti itu. Google Classroom mempermudah guru dalam mengelola pembelajaran dan menyampaikan informasi secara tepat dan akurat kepada peserta didik atau siswa. Pembelajaran melalui Google Classroom merupakan bagian dari strategi dalam memanfaatkan teknologi di bidang pendidikan. Google Classroom dapat menjadi alternatif untuk mengganti pertemuan yang tertunda ketika guru berada di luar kota atau sedang sibuk pada saat jam sekolah. Dengan menggunakan Google Classroom, guru dapat memberikan kepada siswa kesempatan untuk mengerjakan kuis, berdiskusi dengan guru melalui kolom komentar, serta memperoleh informasi penilaian secara langsung. Selain itu, guru dapat memberikan materi fisika yang disajikan berupa teks, audio, dan audiovisual melalui Google Classroom. Jadi Google Classroom itu tidak hanya dapat mengupload file yang berupa teks saja, tapi juga bisa mengupload file berupa audio atau audiovisual, bahkan link YouTube pun juga bisa diupload di Google Classroom. Sehingga ketika guru mengupload link YouTube tersebut bisa dilihat oleh siswa yang terdaftar di Google Classroom tersebut. Google Classroom tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari Google Classroom yang pertama, guru dalam belajar bisa hemat waktu dalam mengelola kelas. Yang kedua, mempermudah peserta didik dan guru untuk saling terhubung di dalam dan di luar sekolah.
Yang ketiga, guru ingin mencoba menggunakan fasilitas pembelajaran lainnya selain Google Classroom. Yang keempat, bebas dari iklan dan aman. Yang kelima, tersedia secara gratis 100%. Google Classroom ini merupakan aplikasi yang gratis dan tidak dipungut biaya apapun, namun dalam pengoperasiannya memerlukan jaringan internet atau paketan. Selanjutnya, semua file masuk ke Google Drive kita. Jadi ketika guru itu mengupload tugas atau mengupload bahan ajar lainnya, itu langsung masuk ke Google Drive siswanya. Selanjutnya, sangat mobile friendly untuk pemula. Karena terutama di generasi seperti kita, generasi seperti sekarang ini, tentunya sudah saya rasa tidak mengalami kesulitan dalam mengoperasikan Google Classroom ini. Selanjutnya bisa diakses kapan saja dan di mana saja tanpa terbatas ruang dan waktu. Selanjutnya adalah kekurangan dari Google Classroom. Yang pertama, perlu sarana dan prasarana yang memadai seperti handphone, laptop atau komputer, dan jaringan internet. Yang kedua, guru dan peserta didik tidak dapat bertatap muka langsung dalam pembelajaran. Yang ketiga, apabila sarana kurang terpenuhi, dapat menghambat pembelajaran. Yang keempat, pengeluaran semakin bertambah untuk membeli pulsa atau kuota. Karena Google Classroom ini memerlukan jaringan internet yang cukup, maka kekurangannya adalah mengeluarkan biaya untuk membeli paketan atau pulsa. Selanjutnya yang kelima adalah tampilan yang kurang menarik bagi siswa. Tampilan Google Classroom yang begitu-begitu saja atau tampilan yang monoton akan membuat siswa menjadi jenuh dan sehingga akan mengakibatkan siswa untuk malas gitu ya, karena tampilannya yang begitu-begitu saja, yang monoton seperti itu. Selanjutnya adalah saat Google Drive penuh, file tidak akan bisa dikirim. Nah, dari semua hal yang sudah kita bahas tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa Google Classroom merupakan metode yang tepat yang dapat digunakan dalam pembelajaran fisika secara online yang melibatkan pendidik dan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran. Metode ini dapat mempermudah proses pembelajaran dimanapun peserta didik berada, tidak terbatas pada ruang dan waktu, terutama pada ruang kelas dan buku yang tersedia. Selain itu, seorang guru atau pengajar juga dituntut untuk paham akan teknologi sehingga proses pembelajaran melalui Google Classroom dapat berjalan dengan maksimal. Nah, segala hal yang sudah kita bahas tadi ini bersumber dari jurnal-jurnal berikut. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.